Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Amirul Soleha dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Untuk yang pertama yaitu pemikiran ekonomi Islam masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan 2,5 tahun setelah tahun gajah atau 50 tahun setengah tahun sebelumnya dimulai hijrah. Abu Bakar termasuk suku Quraisy dari Bani Tamim dan silsilah keturunannya sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari garis ketujuh. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah Al-Tamimi terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Beliau memerintah hingga akhir hayatnya selama 2 tahun 3 bulan 3 hari atau 11 Hijrah sampai 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Abu Bakar banyak menghadapi persoalan-persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok yang murtad, nabi palsu, dan pembangkit zakat. Pada akhirnya perang terhadap kemurtadan ini adalah bahwa Abu Bakar telah mampu membuat prinsip penting dalam Islam, yakni menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara. 2. Pemikiran ekonomi Islam masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah tahun 40 sebelum Hijriah. Silsilahnya berkaitan dengan garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada generasi ke-8. Ia salah satu dari 17 orang Mekah yang terpelajar ketika kenabian dianugerahkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad Al-Amin. Umar masuk Islam di usianya ke-27 tahun. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun. Selama masa itu, Umar banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam sampai Jazirah Arab, sebagian wilayah Romawi, Syria, Palestina, dan Mesir, dan seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi negara, setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak menghabiskan seluruh harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan disediakan dengan dana cadangan. Baitul Mal secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam, dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap Baitul Mal. Selama 10 tahun masa kepemimpinan, banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Dapat dikatakan pemerintahan Umar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Prinsip yang diterapkan Umar bin Khattab dalam mendistribusikan Baitul Mal adalah prinsip utama. 3. Pemikiran ekonomi Islam masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah. Utsman bin Affan termasuk keluarga besar Bani Umayyah dari suku Quraisy, dan silsilah pertaliannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah generasi kelima. Dalam menentukan calon penggantinya, Umar bin Khattab membentuk sebuah tim dari 6 orang sahabat: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin Al-Awam, Sa'ad bin Ibnu Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim yang beranggotakan 6 orang sahabat ini melakukan musyawarah dan berhasil menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga setelah melalui persaingan yang ketat dengan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan banyak membawa keberhasilan dalam masa awal pemerintahannya. Namun, dalam masa 6 tahun terakhir, kepemimpinannya justru membawa banyak kekecewaan bagi kaum muslimin. Sebaliknya, justru banyak membawa keberuntungan bagi keluarganya yang banyak terjadi pejabat yang korup. Pada masa akhir pemerintahan ini, banyak diwarnai kekacauan politik yang berawal dengan kematian khalifah itu sendiri. Yang keempat, pemikiran ekonomi Islam masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib banyak kunyatnya adalah Abu Hasan yang dilahirkan pada tahun gajah ke-13. Ali merupakan keponakan Rasulullah SAW dan dari suku Bani Hashim yang dipercaya menjaga tempat suci Ka'bah. Ali menikah dengan putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, dan dikaruniai 2 putra, Hasan dan Husain. Ali berkuasa selama 5 tahun. Sejak awal dia mendapatkan perlawanan dari kelompok yang bermusuhan dengannya.
pemberontakan kaum Khawarij, dan peperangan yang berkepanjangan dengan kaum Muawiyah yang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang independen di daerah Syria dan kemudian Mesir. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting dalam pemerintahannya, yaitu pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Sekian presentasi dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.